Ada banyak negara yang menakjubkan di seluruh dunia, seperti hutan hujan Amazon dan kota kuno Machu Picchu, yang berdiri di ketinggian 2.430 meter, adalah salah satu indikator yang paling luar biasa dari hal ini. Setelah ditaklukkan di bawah kekuasaan kolonial Spanyol, dan bahkan sebelum itu, tempat kelahiran kerajaan Inca kuno, negara yang saya maksud juga maju secara ekonomi, dan masuk dalam 50 negara dengan perekonomian teratas di dunia. Negara ini adalah surganya Amerika Selatan, Peru. Peru dan daerah sekitarnya memiliki asal-usul yang erat kaitannya dengan Kekaisaran Inca, yang membuat namanya dikenal dalam sejarah. Didirikan pada abad ke-13, Kekaisaran Inca berkantor pusat di Cusco, yang juga terletak di Peru. Saat ini Peru adalah negara asal Inca, tersebar di area seluas 1.285.000 km persegi, dengan populasi 34 juta. Negara ini terletak di sisi barat Amerika Selatan, dengan garis pantai di sepanjang laut, dengan 5 ibu kotanya yang terletak di jalur pantai yang menghadap ke Samudra Pasifik. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Peru hari ini, Anda dapat naik pesawat ke ibu kotanya, Lima, dan berkat opsi masuk bebas visa untuk banyak negara, Anda dapat memasuki negara tersebut tanpa repot mengurus visa. Namun, terbang langsung ke Peru dari negara-negara Asia dapat menghabiskan biaya lebih dari 14 juta rupiah, karena lokasinya yang jauh dari sebagian besar belahan dunia. Jika Anda tertarik dengan sejarah, Anda harus mengunjungi Peru untuk menyaksikan Machu Picchu, salah satu kota kuno yang terpelihara terbaik di dunia yang ditinggalkan oleh suku Incas. Machu Picchu bukan sekadar situs bersejarah biasa. Saat ini, situs ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru, dan namanya diterjemahkan menjadi Puncak Tua. Situs ini diketahui dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Inca Yupanqui, tetapi masih ada perdebatan mengenai tujuan pastinya. Beberapa orang percaya bahwa Machu Picchu adalah tempat perlindungan yang aman, tempat suku Inca melarikan diri jika terjadi invasi. Sementara yang lain berpendapat bahwa situs ini adalah istana yang dibangun untuk Raja Inca sendiri. Aspek ajaibnya adalah bahwa pada tahun 1500, membangun situs di ketinggian 2.430 meter tanpa teknologi modern yang kita miliki saat ini, merupakan kesulitan yang luar biasa. Membangun susunan batu di lokasi seperti itu, memerlukan pendakian ribuan meter di medan yang terjal. Masing-masing batu tersebut beratnya sedikitnya 30 kg, dan bagaimana batu-batu itu diangkut ke sana masih menjadi misteri. Lebih jauh lagi, alasan utama mengapa struktur misterius ini bertahan hingga saat ini, karena lokasinya di daerah pegunungan yang sangat tinggi, sehingga tetap tersembunyi di antara awan. Bahkan setelah Spanyol menyingkirkan suku Inca, Machu Picchu tetap tak ditemukan dan tidak berubah selama 350 tahun. Baru pada tahun 1912, setelah penggalian arkeologi di wilayah tersebut, arkeolog Amerika, Hiram Bingham menemukan kota batu ini di atas pegunungan, dan memperkenalkannya kepada manusia. Ada ketertarikan yang luar biasa pada memancing di negara ini, dan Lima, khususnya, memiliki budaya kuliner yang sebagian besar berpusat pada makanan laut. Begitu besarnya sehingga Anda dapat menyaksikan orang-orang membersihkan ikan di pabrik-pabrik di Lima, bahkan pada pukul 5 pagi. Pemilik restoran-restoran besar di kota ini datang ke sini untuk membeli ikan bagi wisatawan yang datang dari Eropa dan daerah-daerah kaya di Asia. Di Lima, mereka tidak hanya gemar makan ikan, tetapi juga menikmati berbagai makanan laut, termasuk kepiting, tiram, dan sejenisnya. Ada lebih banyak makanan aneh di wilayah ini. Misalnya, orang Peru adalah masyarakat yang mengonsumsi hampir semua makhluk di Amerika Selatan. Ada sebuah kota di Peru yang disebut Iquitos, dan di kios-kios pasar di sana, Anda akan melihat makhluk-makhluk yang belum pernah Anda temui sebelumnya dalam hidup Anda. Misalnya, kepala buaya, atau bahkan buaya utuh. Selain itu, pasar yang menjual produk-produk ini ramai dikunjungi orang. Iquitos adalah kota yang terletak di utara Peru dekat Amazon. Di wilayah ini, Anda akan menemukan lebih banyak contoh hal-hal aneh atau primitif. Orang-orang di daerah ini tidak seperti penduduk kota modern di barat seperti Lima,
kurang berpendidikan dan jauh dari peradaban. Sayangnya, kondisi pasar-pasar ini tidak terlihat baik dari kebersihan. Saya tidak hanya berbicara tentang sampah di tanah. Bau di pasar-pasar itu sungguh membuat mual. Misalnya di Iquitos kemiskinan cukup lazim. Orang-orang tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari kayu, dan mereka menangkap buaya dari sungai dan lahan basah, yang kemudian mereka jual di pasar. Sekitar 100.000 orang tinggal di sini, dan hampir semuanya bekerja sebagai nelayan sungai. Jika Anda perhatikan dengan seksama rumah-rumah mereka, Anda akan melihat bahwa rumah-rumah itu dibangun di atas sungai dan tidak terhubung dengan daratan. Saat berjalan-jalan di pasar-pasar di Quito, Anda akan merasa seperti berada di negara Amerika Selatan atau di India, Thailand atau Kamboja. Selain itu, apa yang saya gambarkan tidak terbatas pada daging buaya saja. Mereka juga memakan cacing, seolah-olah itu adalah permen. Jika Anda mencari sesuatu yang lebih menggugah selera, Anda dapat melihat siput raksasa merangkak di dalam wadah. Mereka memakan siput dan kadal ini, memanggangnya dan menjualnya seharga sekitar 2 sol Peru, kira-kira Rp7.500. Di Amazon, terdapat banyak makhluk liar seperti itu. Di Peru, saat Anda melihat wajah orang-orang, Anda akan melihat senyuman yang hangat. Orang-orang ini sangat mencintai tamu, dan mengundang mereka untuk makan di rumah mereka. Orang-orang ini, yang hanya berpenghasilan antara Rp2.500.000 hingga Rp3.300.000 per bulan, sangat bahagia dan sangat positif tentang kehidupan, meskipun mereka menjalani kehidupan yang sederhana. Di Peru, bukan hanya pasarnya, jalanannya juga memiliki pengaruh dari Asia Selatan. Misalnya orang-orang di sini menggunakan sepeda motor mini yang mirip dengan tuk-tuk. Terutama di Iquitos, di mana transportasi darat sangat terbatas, hampir semua orang menggunakan sepeda motor atau tuk-tuk. Hampir tidak ada orang yang mematuhi peraturan lalu lintas, yang semakin menambah kekacauan, yang membuat wisatawan yang bepergian ke Amazon merasa tidak nyaman. Di negara tersebut, ada bagian menarik tentang Amazon. Misalnya, ini adalah sungai yang terletak di dalam Amazon, dan air di sungai ini bersuhu 95 derajat Celcius yang sangat panas. Sungai ini mengalir sejauh 6 km, dan jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke sungai, tubuhnya akan terbakar parah, dan mereka akan meninggal tak lama kemudian. Para ilmuwan mencoba menjelaskan, mengapa sungai itu begitu panas, dengan mengatakan bahwa mungkin ada gunung berapi yang aktif di bawah sungai itu. Jika Anda merebus telur mentah di sungai ini, telur itu akan matang dalam waktu 1 menit. Peru punya satu hal lagi yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Saat Anda memperhatikan yang terjadi di negara itu, Anda dapat dengan jelas memahami bahwa pemerintah Peru sedang mencoba meraup uang dari alam negara itu. Misalnya, hotel kapsul gantung di kaki gunung, yang mengingatkan kita pada hotel kapsul di Jepang. Apakah Anda ingin merasakan tidur di kamar hotel seperti ini, yang tergantung beberapa meter di atas tanah? Ini ada di Cusco, yang terletak di selatan Peru dan pernah menjadi ibu kota kekaisaran Inca yang terkenal. Kota ini di Cusco, beberapa pengusaha telah membangun kamar kapsul ini di tepi lembah, yang memberikan dimensi unik pada konsep keramah tamahan. Meskipun pemandangan dari dalam kamar mungkin tampak menakjubkan, membayar untuk tidur di sini mungkin tidak tampak bijaksana bagi sebagian orang. Lagi pula biaya menginap di hotel bernama Pondok Langit ini sangat mahal. Jika Anda berencana untuk pergi ke Peru dan anggaran Anda terbatas, Anda harus memutuskan mengapa Anda pergi ke sana. Jika Anda mencari kehidupan malam, pantai, dan restoran mewah dengan rasa aman, Anda harus pergi ke ibu kota Peru. 5. Jika Anda ingin melihat bangunan bersejarah yang autentik, mendaki puncak pegunungan Andes dengan penduduk setempat yang berpakaian tradisional, Anda harus mengunjungi Cusco. Terakhir, jika Anda ingin merasakan dan merasakan Amazon dengan mata kepala sendiri, Anda harus pergi ke Iquitos, kota yang paling dekat dengan Amazon. Tentu saja Anda juga dapat melihat banyak arsitektur bersejarah di ibu kota. Fakta bahwa negara ini pernah dikuasai oleh orang Spanyol, yang menjadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, tercermin dalam arsitektur kota yang memiliki jejak pengaruh Spanyol,
Bahkan ada beberapa bangunan di Lima yang mirip dengan bangunan di kota Meksiko. Alun-alun utama di ibu kota benar-benar bersih. Tidak ada yang menarik perhatian. Namun, hampir sepanjang tahun, kota ini cuacanya berkabut dan berawan. Penduduk negara ini memiliki pendapatan bulanan sekitar Rp6.500.000. Mereka tidak berusaha menabung, dan sebaliknya menggunakan uang mereka yang terbatas untuk penampilan, makan, minum, bepergian, dan bersenang-senang. Di Peru, Anda dapat melihat dengan jelas hal ini saat Anda menyusuri jalan pada malam hari. Tempat-tempat di Lima ramai di malam hari, dan para wanitanya cukup anggun dan terawat. Mereka mengonsumsi alkohol, yang terkadang menyebabkan perilaku dan sikap yang tidak biasa. Sisi negatifnya adalah orang-orang di sini tidak banyak yang bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi, jika Anda berencana untuk tinggal di Peru, Anda harus berkomunikasi melalui bahasa tubuh atau berusaha sedikit untuk belajar bahasa Spanyol. Di pemukiman kecil di luar ibu kota, ATM tidak bisa melakukan transaksi kartu internasional. Selama di sana, Anda harus selalu membawa uang tunai dan tidak boleh bergantung pada ATM di kota. Bagian penting lainnya yang perlu diingat saat berada di Peru adalah Anda tidak boleh ragu untuk menawar apapun yang perlu Anda bayar. Sama seperti di negara manapun dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, saat melihat turis asing, penduduk setempat bagaikan melihat sapi perah dan berusaha mendapatkan uang dengan cepat dari mereka. Karena penduduk setempat berjuang untuk menjalani kehidupan yang baik, mereka sebagian besar berfokus pada uang yang dapat mereka peroleh dari turis. Oleh karena itu, saat berada di Peru Anda akan sering menjumpai orang yang berusaha menjual makanan, meminta uang, atau menawarkan tur wisata. Di sisi lain, taksi membuka pintunya setidaknya dengan harga 2 kali lipat. Karenanya Anda harus selalu waspada saat mengunjungi Peru. Jadi, apa pendapat Anda tentang kehidupan di Peru ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.